Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi semua. Hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa beribadah bersama-sama. Itu hanya semua karena kemurahan Tuhan, amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita percaya bahwa ibadah kita pada pagi hari ini adalah ibadah yang diberkati Tuhan, amin. Dan pastinya kita semua nanti akan diberkati Tuhan dengan berkat damai, sukacita, kekuatan dan pertolongan dari Tuhan buat kita semua, amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas dengan apapun juga Tuhan. Tapi biarlah pada pagi hari ini kami umat-umat-Mu, kami semua datang bersama-sama keluarga kami datang bersama-sama dengan teman kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu, memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya hanya nama Yesus yang kami muliakan, yang kami tinggikan. Terima kasih ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, bertahtalah ya Tuhan di atas puji-pujian kami, kerinduan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin, haleluya. Kami akui Tuhan, hanya Engkau satu-satunya di dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pertolongan dalam hidup kami, haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau yang layak, hanya Kau layak disembah. Sama-sama angkat tangan kita, katakan Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Amin, haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, kami tahu ada Tuhan, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu ada kemenangan.
satu-satunya Tuhan penolong dalam hidup kami. Engkau yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mau lebih lagi bersuka di dalam-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Kita mau bernyanyi bersama, kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kasih-Mu yang mulia.
Raja mulia. Amin. Haleluya. Tuhan menjadikan kita pemenang. Sebabnya pada pagi hari ini kita mau bersorak bagi Tuhan. Sebab kita adalah umat-umat pemenang. Haleluya. Sama-sama Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Biarlah iman kami, iman percaya kami mengakuinya Tuhan. Bahwa selamanya Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Setia
janji-Mu selalu iya dan amin. Oh haleluya. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah buat hidup kami Tuhan. Rencana-Mu adalah rencana yang indah bagi setiap kami Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan penuh dengan kemenangan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir, sebab Engkau ada Tuhan yang selalu menepati janji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Selama-lamanya Tuhan, biar iman kami berkata bahwa Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Haleluya, haleluya. Tuhan baik maupun buruk Tuhan, kami percaya Tuhan hidup kami adalah dalam kontrol-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau begitu baik dalam hidup kami. Rencana-Mu tidak pernah gagal Tuhan, mungkin kami belum melihat sekarang Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan Engkau akan menepatinya Tuhan pada waktu-Mu yang tepat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang menurut Tuhan, yang patuh kepadamu Tuhan, yang setia kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersama-sama Tuhan kumpul pada hari Minggu ini lagi Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, kami haus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk manis Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah segala perkataan yang keluar dari bibirnya Tuhan berasal daripada-Mu Tuhan, yang mau Kau perkatakan kepada setiap kami yang hadir pada pagi harian ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau hadir di dalam ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan ibadah hari ini hanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mungkin sambil saudara angkat tangan, kita nyanyikan dengan iman pujian ini. Tuhan tak pernah gagal. Ini pengakuan kami ya Bapa. Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di tempat ini. Janji-Mu menjadi bagian kami pagi ini ya Bapa. Haleluya. Yes Lord. Tuhan tak pernah.
Satu kali lagi dengan iman katakan, Tuhan tak pernah gagal. Tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu selamanya. Imanmu berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dia Allah yang tidak pernah gagal. Dia Allah yang setia, yang selalu menjadi dan bersama dengan kita setiap saat. Dalam situasi yang diberkati, dalam situasi kita berada dalam ujian, tekanan, sakit, penyakit, Tuhan yang kita sembah, Dialah Allah yang tidak pernah gagal. Dialah Allah yang senantiasa bersama dengan kita. Situasi apapun itu, Dia tetap Allah yang menyatakan mujizat bagi kita. Yang percaya dan mau berkata Tuhan dahsyat, katakan amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saudara bisa tepuk kiri kanan saudara, salam kiri kanan saudara, katakan Tuhan itu baik bagi kita. 30 menit depan saya akan berbicara mengenai mahkota sang pemenang. Seperti janji saya minggu kemarin bahwa setiap anak Tuhan, setiap pelayan, setiap hamba Tuhan diberikan mahkota oleh Tuhan. Bagaimana caranya kita akan menerima mahkota? Saudara ingin menerima penghargaan, ingin menerima pemberian yang sangat berharga, berarti yang saudara dan saya kerjakan harus latihan keras, harus berusaha dengan baik, sehingga apa yang menjadi impian saudara, dream come true, menjadi kenyataan. Coba saudara tepuk lagi kiri kanan bahwa mimpimu akan menjadi kenyataan. Ya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan baik ya. Tuhan itu sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan tadi bahwa tidak pernah gagal. Saya mau katakan bahwa adalah anugerah dan kehendak Allah bahwa setiap orang percaya, semua anak Tuhan senantiasa hidup dalam kemenangan. Katakan amin. Kalau saudara ingin mengalami kemenangan, maka kita didorong untuk berlomba dalam satu pertandingan iman. Itu yang saya katakan tadi, kita harus berusaha. Pertandingan iman itu dalam hal yang bagaimana? Karena di dalam perlombaan rohani, Bapak, Ibu, Saudara sekalian membutuhkan satu kata, yaitu kesetiaan. Coba sama-sama kita katakan kesetiaan. Apa maksudnya kesetiaan? Sehingga saudara dan saya akan menerima mahkota yang dikehendaki Allah. Saudara berusaha datang beribadah, saudara memberi yang terbaik. Saya yakin setiap penyembahan kita, setiap pemberian yang keluar dari dasar hati kita, maka Allah yang kita sembah tidak pernah tertutup mata. Dia memperhatikan, bahkan korban saudara ditampung dalam kirbatnya Allah. Dan nanti kemudian itu akan menghasilkan, akan berbuah di mana buah kemenangan, dan di situ akan dinyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi hasil dari kesetiaan, upah dari kesetiaan yang Bapak Ibu Saudara telah investasikan bagi kerajaan Allah untuk kemuliaan Kristus, itu kita akan menikmati yang dikatakan kemenangan. Dan firman Tuhan mencatat dengan jelas, bukan hanya menerima kemenangan, tetapi Wahyu 3 ayat 21, di sana dikatakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Apa maksud ayat ini? Di atas takhta Allah, itulah sorga semawi yang Bapak Ibu Saudara idamkan. Kita iring Tuhan untuk kemana saudara? Ke sorga.
Dan inilah janji Tuhan, kalau saudara setia, kita dikaruniakan bukan menikmati saja kemenangan, tetapi kita dikaruniakan bersama Tuhan untuk memimpin di takhta kemuliaan Allah. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Itu yang dikatakan oleh Wahyu 3 ayat 21. Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Jadi kalau saudara iring Tuhan, saudara melayani Tuhan, pelayanan apa saja? Pelayanan apa saja? Ingin saya katakan bahwa itu semua akan ada mahkota. Amin. Akan ada penghargaan dari Allah. Karena waktu saudara masuk surga, saudara bukan botak saja. Saudara akan terima mahkota. Sejauh mana pengorbananmu, sejauh mana dedikasimu kepada Tuhan, kepada pelayanan, itu ada mahkota, saudara. Seperti Pak Roni, dia begitu cinta Tuhan melayani perjamuan, itu ada mahkotanya, saudara. Saudara bersih gereja, itu pun ada mahkotanya. Jadi klasifikasi di dalam berkat Tuhan itu tidak ditentukan dengan karena saudara pengkhotbah setiap hari Minggu di gereja. Tidak, saudara. Tetapi klasifikasi mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita adalah orang yang melayani dengan penuh dedikasi kepada Tuhan melalui hatinya yang tulus. Coba saudara tepuk kiri kanan, melayani dengan tulus. Haleluya. Saudara mau melayani dengan tulus, ada reward loh. Ada reward. Gak sia-sia saudara bangun pagi-pagi loh. Gak sia-sia. Oh loh, cuma ibu gembala itu paling keras. Berarti mahkotanya besar. Coba katakan amin dulu. Saudara mau terima mahkota? Lah cuma Evelyn punya suara yang keras ya. Coba saudara mau terima mahkota dari Tuhan? Berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita. Sebagai question key saya bahwa untuk duduk bersama-sama dengan Tuhan, dengan Bapa di atas takhta kerajaan sorga, maka kita harus setia. Ini merupakan standar di dalam satu pekerjaan, satu employee, satu organisasi, di mana saja saudara bekerja, itu ada standarnya. Standar di dalam satu company. Misalnya saudara kerja di satu company, di dalam saudara bekerja saat ini, itu ada standar, saudara. Dan standar itu sangat-sangat penting bagi setiap employee. Bagi employee yang melanggar, dapat warning pertama. Masih melanggar, dapat warning kedua. Masih melanggar, warning ketiga. Masih melanggar lagi, get out. You looking another job. Iya kan? Dan itu standar dunia. Standar kerajaan Allah. Untuk saudara nanti capai dan duduk bersama memerintah dengan Allah, maka standarnya, kriterianya adalah setia. Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9, kita baca sama-sama ayat ini. Ulangan pasal 7 ayatnya yang ke-9. Saya baca dulu karena saya pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saudara baca dalam terjemahan bahasa Indonesia. Firman Tuhan bahasa Indonesia masa kini berkata, ingatlah bahwa Tuhan Allahmu adalah satu-satunya Allah dan Ia Allah yang setia. Tuhan memenuhi janjinya dan menunjukkan kasih-Nya yang tetap sampai 1000 keturunan kepada orang yang mencintai Dia dan taat kepada perintah-perintahnya. Saudara baca terjemahan baru. 1, 2, 3. Oh, belum dapat. Ulangan 7 ayat 9. Sama-sama baca, oke? 1, 2, 3.
Dahsyat Tuhan kita, amin. Dia Allah yang setia. Sampai kepada ribuan turunan, saudara. Saudara punya keturunan, kalau Tuhan izinkan, mungkin tidak sampai ribuan ya. Tapi itu janji Tuhan. Apa artinya kata setia? Setia, kalau saudara baca, search, coba saudara buka kamus besar bahasa Indonesia. Saya dapat di sana kata setia itu artinya memegang teguh. Itu pengertian yang pertama. Ini di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu kata setia. Arti yang kedua dari kata setia adalah teguh. Teguh artinya kuat, tidak bisa digoyahkan. Ketiga adalah loyal, atau patuh, atau taat, atau disiplin. Itu kata setia. Loyal, patuh, taat, dan disiplin. Kemudian kata setia yang keempat, itu berarti baik. Itu berarti teguh hati. Dan ini yang paling saya senang sekali. Komitmen. Berarti setia adalah komitmen. Setia adalah teguh. Setia adalah ketaatan. Dan setia itu harus disertai dengan loyal. Kalau saudara nggak loyal, berarti saudara nggak setia. Orang yang setia pasti dia loyal. Loyal artinya disiplin. Loyal artinya taat apa yang Tuhan mau. Loyal artinya patuh kepada firman Tuhan. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, kata setia ini memakai kata faithful. Faithful artinya setia. Dari kata faithful ini muncul satu kata, remaining loyal. Remaining loyal lebih mantap lagi artinya, tetap setia. Bahkan di sana akibat dari faithful lahir satu kata, steadfast, yang artinya tabah dan tegar. Jadi orang yang akan duduk memerintah di takhta kepemimpinannya Allah, dia adalah orang yang tabah, orang yang tegar, orang yang tidak tergoyangkan. Dia adalah orang yang loyal. Dia adalah orang yang disiplin. Bahkan dia adalah orang yang teguh hati. Tidak terintimidasi dengan tekanan. Tidak terintimidasi dengan ujian. Sebagai big idea-nya, setia itu harus konsisten. Jangan minggu ini saudara setia, minggu depan Pak Roni dulu lah yang setia. Saya di rumah dulu. Kira-kira begitu ya Pak ya. Ini artinya gak setia saudara. Misalnya setia itu adalah berbicara sesuai dengan jam yang ada. Saudara pakai jam di rumah saudara, itu artinya 24 jam. 24 jam itu bisa mengarah kepada 7 hari dalam seminggu. Itulah setia. Dan untuk setia ini kita memerlukan satu kata, yaitu daya tahan. Kalau kita tidak memiliki daya tahan untuk setia, hari ini saudara setia, besok saudara enggak setia. Dan daya tahan itu tidak akan mudah digoyahkan dan itu tidak mudah dilakukan. Itu hanya terjadi ketika kita dekat dengan Allah. Maka Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku jadi tenang. Dan hanya dekat Allah saja aku akan melakukan perkara-perkara yang besar. Untuk saudara setia, maka yang saya katakan tadi, saudara butuh komitmen. Apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai kesetiaan. Konfirmasinya kita baca di dalam Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10 di sana berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.
perkara kecil ini melatih kita untuk masuk dalam perkara besar. Katakan amin. Luar biasa ini firman Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa kesetiaan disetarakan dengan kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan katakan adalah firman Allah. Kalau saudara setia dalam kebenaran, tentunya saudara akan setia melakukan kebenaran itu sendiri dan saudara tidak melakukan yang jahat. Jadi setia bukan status, tetapi setia adalah sikap hati seseorang. Amin. Kalau saudara tetap setia, berarti saudara sedang melakukan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman Allah. Dan kebenaran firman Allah itulah yang memerdekakan kita dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Hidup yang lama adalah dosa kita, kejahatan kita, masa lalu kita. Tetapi waktu saudara dipindahkan kepada hidup yang baru, itulah kehidupan yang kekal, yaitu kerajaan Allah. Jadi orang yang setia adalah orang yang akan mendapatkan mahkota yang disediakan oleh Allah. Oleh karena itu Yakobus 1 ayat 12 pernah berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bahkan ayat yang lain berkata, orang yang dicobai tidak akan melebihi kemampuannya. Berarti waktu ujian datang, itulah cobaan untuk membawa saudara naik ke next level. Akibat saudara tahan uji, saudara bertahan dalam setiap ujian. Bahkan dikatakan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota. Coba saudara katakan, mahkota. Dan mahkota ini adalah mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa mengasihi dia. Orang yang mengasihi dia adalah orang yang setia. Orang yang setia adalah orang yang komitmen, yang taat. Orang yang begitu antusias untuk mengasihi Tuhan dan tidak tergoyahkan. Siapa bilang kita tidak ada masalah? Pasti ada masalah, saudara. Ada masalah. Tetapi kalau saudara masih datang beribadah sampai hari ini, berarti saudara adalah orang yang tahan uji. Saudara adalah orang yang berkemenangan. Saudara mengalahkan daging, saudara. Saudara mengalahkan intimidasi yang datang kepada pikiran, hati, perasaan. Dan tidak mudah saudara akan melewati setiap ujian tersebut without Jesus Christ. Dan hari ini saya percaya saudara sedang menantikan mahkota yang disediakan oleh Tuhan. Oleh karena itu saya mau encourage kita. Raih setiap mahkota. Sebesar apapun itu. Artinya begini saudara. Berilah dirimu untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan saudara jadi singer saja. Bukan jadi pemain musik, saudara berkhotbah. Tidak. Melayani Tuhan. Saudara bisa berdoa buat pelayanan. Saudara bisa berdoa buat pekerjaan Tuhan. Banyak hal saudara. Kalau saudara mau melayani, welcome. Gereja ini terbuka bagi setiap orang yang mau melayani Tuhan. Saudara mau jadi singers, apa saja. This is the time. Church, wake up. Jesus coming soon. Ready or not, Jesus coming soon. Nah kalau dia datang, saudara setia tapi tidak ada mahkota. Waduh, rugi banget saudara. Sekecil apapun mahkota itu, saudara harus raih. Karena itu disediakan bagi orang-orang yang setia. Bagi orang percaya. Mahkota seperti apakah yang saudara dan saya akan terima ketika kita setia kepada Tuhan? Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25 dan 27. Di sana berkata begini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil dalam bagian atau dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal,
Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Ini pertandingan di dalam dunia. Mereka menguasai dirinya dalam segala hal, artinya berlatih, komitmen, dan akhirnya mereka memenangkan pertandingan. Waktu mereka menang dalam satu pertandingan, firman Tuhan berkata, mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tidak kekal. Tetapi kita, saudara dan saya, memperoleh mahkota yang tidak fana, yaitu mahkota yang abadi. Dengan catatan bahwa saudara dan saya harus setia. Orang yang setia, dia akan dikaruniakan mahkota kemenangan, yaitu umat pemenang. Itulah mahkota yang abadi, mahkota yang tidak fana. Saudara akan menerima mahkota yang tidak fana ini. Berarti yang saudara harus lakukan, disiplinkan diri kita. Saya mau belajar disiplin juga. Mendisiplinkan diri sendiri. Jangan dulu saudara disiplinkan orang lain sebelum saudara mendisiplinkan diri sendiri. Mari sama-sama kita mau mendisiplinkan diri untuk masuk kepada arena pertandingan rohani. Waktu saudara menang, saudara diberikan mahkota abadi. Bukan sementara. Jadi sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita harus lebih fokus kepada hal-hal yang memiliki nilai kekekalan, bukan kepada yang fana. Yang kekal itu adalah abadi, saudara. Itulah eternal life, kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Berarti sebagai orang yang mengasihi Tuhan, orang yang taat, kita harus dipenuhi dengan hal-hal yang baik menurut firman Tuhan. Jadi orang percaya yang menjalankan disiplin rohani ini sesuai dengan keinginan Tuhan, ia pasti menerima mahkota kemenangan. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan kita. Hal yang kedua, mahkota seperti apakah yang akan diterima bagi orang yang setia kepada Tuhan? Kita buka di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19 dan 20. Firman Tuhan berkata, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Sesungguhnya kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Kalau saudara baca sepintas lalu, saudara tidak akan dapat maknanya. Tapi kalau saudara renungkan kata ini, kalau engkau setia, maka saudara akan dikaruniakan mahkota sukacita. Dan inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ungkapan dari seorang hamba Tuhan, siapakah pengharapan kami atau sukacita atau mahkota kami? Ini terarah kepada mahkota ini khususnya diberikan kepada mereka yang membawa jiwa kepada Kristus. Mahkota ini diberikan kepada orang-orang yang memiliki hati yang terbeban kepada jiwa-jiwa yang terhilang, yang belum mengenal Tuhan, dan mereka dimenangkan bagi Kristus. Dan inilah ayat dikatakan, siapakah pengharapan kami? Siapakah sukacita kami? Atau siapakah mahkota kemegahan kami di hadapan Tuhan kita? Pada waktu kedatangannya, kalau bukan jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau gereja ini, kita semua yang hadir pada pagi hari ini, memiliki hati yang terbeban kepada jiwa-jiwa, maka saudara akan dikaruniakan mahkota
mahkota sukacita kemenangan yang dari Tuhan. Haleluya. Dan ini diberikan Allah kepada gereja Tuhan. Pertanyaannya, kapan terakhir kali saudara berbicara tentang Yesus kepada orang yang belum percaya Tuhan? Saya mau encourage kita, mari kita mulai hari ini. Kita ingin memperkenalkan Yesus kepada orang yang belum percaya Tuhan. Maka kursi ini akan diisi dengan jiwa-jiwa baru. Amin. Saudara ingin mahkota sukacita yang Tuhan akan berikan? Mari kita minta kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah hati saya untuk menjadi penjala jiwa di akhir zaman. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan kita. Mahkota yang berikut. Mahkota seperti apakah yang akan diterima bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan? Kita baca 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. 5 menit lagi selesai, saudara. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudara, banyak orang Kristen gagal paham mengenai kehidupan yang kekal yang telah diberikan Allah kepada umat kepercayaan atau umat kepunyaannya. Saya mau katakan bahwa jangan sampai kita gagal fokus kepada hal-hal lahiriah yang tidak kekal. Kalau saudara ingin mendapatkan mahkota kebenaran, maka kita harus fokus kepada perkara yang kekal. Bukan berarti saya mau katakan gak usah sekolah, gak usah bekerja, fokus aja di gereja. No, bukan begitu saudara. Yang firman Tuhan ajarkan, saudara fokus belajar dan fokus kerja is okay, no problem. Itu kehendak Tuhan. Tetapi kita harus balancing kehidupan kita dengan perkara yang fana dan kepada perkara yang kekal. Untuk saudara akan menerima mahkota kebenaran, kita harus fokus kepada perkara yang kekal. Ini perlu saudara. Karena sudah dikatakan, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan. Kita merindukan kedatangan Tuhan. Waktu Tuhan datang, saudara yang merindukan perkara-perkara yang kekal, saudara akan dikaruniakan mahkota kebenaran dari Allah. Syaratnya, fokus kepada perkara yang di atas. Fokus kepada perkara kerajaan Allah. Jangan sampai kita gagal fokus kepada hal-hal yang lahiriah. Jangan salah paham saudara, maksud saya. Bukan berarti kita gak kerja loh. Kita harus kerja. Tetapi fokus kita bukan di pekerjaan itu, tetapi kepada Kristus. Kepada kerajaan Allah. Saudara cari duit banyak-banyak, no problem. Tapi jangan fokus kepada uang. Fokus kepada Kristus yang empunya berkat diberikan kepada saudara. Maka yang lain akan ditambahkan. Mahkota kebenaran bukan untuk orang yang lebih fokus kepada perkara-perkara yang tidak kekal. Tetapi mahkota kebenaran difokuskan, diberikan kepada orang-orang yang fokus kepada perkara-perkara yang kekal. Saudara terima firman Tuhan? Haleluya. Apakah saudara mau fokus kepada hidup untuk hari ini aja atau untuk hidup yang akan datang? Jawaban itu ada di hati kita masing-masing. Amin. Coba tepuk kiri kanan. Semangat bro. Ya, semangat sis. Semangat saudara. Hari-hari ini kita perlu semangat. Yang terakhir, mahkota seperti apa yang diterima bagi orang yang setia kepada Tuhan? Yang terakhir, Yakobus pasal yang pertama ayat 12 dan Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 bagian B. Yakobus 1 ayat 12 semua pria membacanya dan Wahyu 2 ayat 10b semua wanita membacanya. Ya, kita baca semua pria. Yakobus 1 ayat 12. Sudah dapat? Kita baca sama-sama.
1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Semua wanita, Wahyu 2 ayat 10b. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati dan akan mengaruniakan kepadamu mahkota. Katakan amin. Saudara akan menerima mahkota kehidupan ketika engkau setia kepada Tuhan. Karena ini dikatakan oleh firman Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini janji Tuhan bagi kita. Ada mahkota kehidupan. Saudara-saudara, setiap orang percaya mempertahankan kasih Allah yang sudah diberikan kepada mereka. Untuk menang terhadap setiap ujian, terhadap penganiayaan, terhadap bahkan hal-hal yang sangat merugikan hati ini, kita harus bersama dengan Tuhan. Bersama Tuhan, saudara akan melakukan perkara yang besar. Saya undang semua pemain musik maju ke depan. Singers yang ada. Kita mau berdoa pagi hari ini. Supaya ketika Gembala Agung yaitu Yesus Kristus datang kembali untuk memberikan mahkota kemuliaan kepada kita, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita bukan seperti anak darah yang bodoh, tetapi kita digolongkan seperti anak darah yang bijaksana. Anak darah yang bijaksana, gadis-gadis yang bijaksana, mereka punya pelita, punya minyak, dan punya persediaan. Tetapi gadis-gadis yang bodoh, mereka ada minyak, ada pelita, sama-sama tertidur dengan gadis-gadis yang bijaksana. Tetapi yang membedakan kedua kelompok tersebut, yang bijaksana dan yang bodoh, adalah tidak punya persediaan bagi si bodoh. Saudara mau pilih yang mana? Menjadi bijaksana atau menjadi bodoh? Gadis-gadis yang bodoh pergi ke gereja, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi mereka diisi dengan kehidupan yang fana. Tidak fokus kepada hal-hal yang kekal. Masih fokus kepada hal-hal lahiriah. Ketika Tuhan datang, kewalahan. Waktu mau setia sudah terlambat. Pintu sudah ditutup oleh Tuhan. Hari-hari ini adalah kesempatan-kesempatan yang terakhir bagi kita. Untuk memilih mau jadi bijaksana atau menjadi bodoh. Mau jadi anak yang dikasihi Allah atau saudara yang terhilang. Jangan sampai kita yang ada di gereja, yang setia, menerima anugerah Tuhan, menerima berkat Tuhan yang besar, tapi kita terhilang di hadapan Tuhan. Jangan sampai firman itu berbalik kepada kita. Yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian akan terdahulu. Itu fakta Alkitab yang firman Tuhan sudah janjikan. Kalau kita tidak setia, saudara mau setia, maka saudara akan dikaruniakan mahkota, yaitu mahkota kemuliaan. Filipi 3 ayat 13-14 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi aku ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Paulus katakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita didorong, dipacu untuk berlari, memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah.
Pilihan ada di tangan kita saat ini. Kita mau memilih yang mana? Kita mau lebih dekat kepada Tuhan atau kita masa bodoh? Mari kita nyanyikan pujian ini sambil kita berdiri. Tuhan tak pernah gagal memilih saya dan saudara menjadi umat kepunyaan-Nya. Haleluya. Tuhan tak pernah gagal. Hari ini kita mau buat komitmen yang baru bersama Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah. Satu kali lagi kita nyanyikan. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah sanggup buktikan. Haleluya. Oh, janji-janji-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Amin. Tuhan tak pernah gagal. Saudara-saudara, Tuhan butuh hatimu hari ini. Engkau bisa angkat tanganmu kepada Tuhan, tangan kirimu taruh di dadamu. Katakan, Tuhan, ini hidupku. Engkau tidak pernah gagal memilih, bahkan Engkau tidak pernah salah memilih saya menjadi anak kepunyaan-Mu. Mungkin kadangkala saya jatuh, mungkin kadangkala saya lemah, tapi Engkau selalu setia mengulurkan tangan-Mu bagiku ya Bapa, untuk mengangkat kembali sehingga kami tidak jatuh sampai tergeletak. Tuhan kita baik, Dia sangat baik yang sedang merangkul engkau hari ini. Tuhan tak pernah gagal. Kasih setiamu ada di tempat ini ya Bapa. Kasih-Mu mengalir bagi kami, anugerah-Mu mengalir, mengalirlah. Haleluya. Yes Lord, come on Holy Spirit, touch everyone. Haleluya. Tuhan tak pernah gagal. Angkat tanganmu, katakan, ya Tuhan tak pernah gagal. Kami sembah Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau, hadir dalam hidup kami ya Bapa. Pulihkan kami, pulihkan kami, sembuhkan kami yang sakit, pulihkan kami yang lemah. Haleluya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan tak pernah gagal. Engkau hadir di tempat ini ya Pak. Engkau lawat kami umat-umat-Mu. Ketika kami tinggalkan gedung gereja ini, kami menerima hidup yang baru. Kami menerima kekuatan yang baru. Kami menerima kesembuhan. Kami menerima pemulihan. Kami terima berkat Tuhan. Tuhan yang pernah gagal. Tuhan yang tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Nanti Ibu Gembala berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Selamanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah. Haleluya. Sekali lagi katakan, Tuhan tak pernah gagal. Hanya Dia yang sanggup buktikan janjinya. Ya dan amin Tuhan. Setiamu untuk selamanya. Yes Tuhan, imanku katakan Tuhan tak pernah gagal. Amin. Kami mau menikmati Tuhan janji-janji-Mu dengan iman kami katakan Tuhan tak pernah gagal. Hanya Kau yang sanggup Tuhan. Amin. Haleluya. Selamanya imanku berkata
Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami bangga, kami menjadi kepunyaan-Mu Tuhan. Sungguh kami bangga, kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap ujian, pencobaan yang kami boleh hadapi saat-saat ini Tuhan, itu akan membuat kami semakin indah. Untuk menjadi kami semakin lebih kuat bersama dengan Engkau Tuhan. Dan bukan sekedar kami mau mengejar mahkota-mahkota yang ada Tuhan, tapi kami mau tetap tinggal bersama dengan Engkau, menikmati hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu ya Yesus, kami merindukan Engkau. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya kami tidak akan berjalan sendiri. Kami punya Roh Kudus yang selalu ada bersama dengan kami. Kami pegang janji firman-Mu. Kami punya Allah Jehovah Jireh. Kami tahu Allah kami sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada bagi kami. Kami punya Jehovah Rafa, Allah yang sanggup menyembuhkan kami. Kami punya tabib di atas segala tabib. Segala sakit penyakit kami sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan Kau sudah katakan it is finished Tuhan. This too shall pass. Dan kami percaya kemenangan yang gilang gemilang akan terus menjadi bagian kami. Karena kami punya Tuhan, Raja, Allah yang berkuasa, yang kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Kau mampu bangkit di hari yang ketiga Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur kami adalah umat-umat tebusan-Mu Tuhan. Dan kami mau hidup terus berkemenangan bersama dengan Engkau. Kami tidak akan izinkan ya Tuhan, iblis untuk datang mencuri, menghancurkan dan membinasakan kami, iman kami, kepercayaan kami. Tapi kami percaya hadiah yang terindah untuk kami tetap tinggal bersama dengan Engkau, hidup kekal bersama dengan Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Minggu yang akan berjalan ini kami percaya kami mau berjalan dari kemuliaan sampai pada kemuliaannya. Kami semua menjadi berkat dimanapun Kau tempatkan kami. Tutur kata kami, tingkah laku kami, hanya nama Yesus yang kami puji dan tinggikan. Kami bersyukur dan kami siap untuk mengembalikan milik-Mu, memberikan korban persembahan kami, karena Kau sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami. Kami sambut dan kami siap untuk memberi penuh dengan ucapan syukur yang melimpah dari kedalaman hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Dan untuk saudara-saudara yang ada di rumah, yang rindu untuk memberkati tempat ini, memberkati gereja ini, bisa melewati gpdi.nlc@yahoo.com. Itu saja, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita nyanyikan pujian betapa besar kasih Tuhan yang sudah tercurah bagi dunia ini dan buat kita semua. Selami
ada Salt jam 7.30 dan hari Kamis untuk youth ada TikTok dan hari Jumat kita ada Prayer Warrior dan jam 7 malam dan hari Sabtu kita ada latihan seperti biasa. Oh ya kalau nggak salah hari Senin ini kita ada Women Ministry ya. Men Ministry hari Senin. Iya. Nanti ditentukan sama ketuanya saya kemarin bilang. Itu aja. Oh jam 5 sore katanya. Itu aja pengumuman buat kita semua dan kita akan kembali hari Minggu depan jam 9 pagi di tempat ini ibadah hari Minggu. Dan selanjutnya saya akan serahkan kembali kepada Bapak Gembala yang akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, sebelum saya tutup, mengingatkan saja, nanti mungkin minggu depan kita akan kumpul pelayan-pelayan untuk mengevaluasi buat pelayanan ini. Dan mulai summer ini kita akan membentuk satu panitia kecil. Ada proyek besar yang kita akan renovasi ini stage. Tuhan, kita mendapat ada orang yang memberikan ide buat kita untuk lebih bagus. Karena kita sudah live streaming, saudara, jadi ada orang yang punya keahlian khusus dalam hal ini. Dia adalah yang paham mengenai situasi live streaming. Jadi kita akan bahas nanti. Nanti kita akan kumpul pelayan-pelayan. Kita akan gabung pelayan yang ada di Palos, yang ada di Evergreen, Orland Park, dan yang ada di Marysville, untuk kita menjadi satu tim untuk membicarakan bagaimana gereja ini akan lebih baik. Mari kita nyanyikan satu pujian dan kita akan bawa doa secara khusus bagi Pak James yang dalam tahap pemulihan kesehatan, dan kita bawa dalam doa hamba ini sehingga mujizat Tuhan dinyatakan, kemuliaan Allah menjadi bagian beliau. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan Besar setiamu, setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamat. Haleluya. Yesus, Engkau. Mari kita angkat tangan kita. Kita bersyukur kepada Dia karena janji-janji Tuhan akan menjadi bagian saudara sekalian. Haleluya. Besar setia, haleluya, Tuhan di hidup. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Ya, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tuhan, di akhir ibadah kami mau membawa khusus hamba-Mu Bapak James ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Kami percaya kalau Tuhan izinkan hamba-Mu ini ada di Chicago, ini bukan rencana manusia, tetapi ini semua ada dalam programnya Tuhan, ada dalam kontrolnya Tuhan. Dan kami yakin sebagaimana Tuhan menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan, demikian juga hal yang sama Bapak James akan mengalami kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Kalau Engkau bangkitkan Lazarus yang sudah mati berbau busuk, kuasa kebangkitan yang sama akan menyembuhkan sakit penyakit
yang ada di dalam tubuh Pak James. Mari tangan kita arahkan kepada beliau. Kita klaim dengan otoritas kebenaran firman Allah bahwa darah Yesus lebih berkuasa dari sakit penyakit. Darah Yesus lebih berkuasa daripada vonis dokter. Dan kami percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan hamba-Mu ini. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap akar dari segala penyakit yang ada dalam tubuh. Dan kami perkatakan demi nama Yesus ada kesembuhan. Kemuliaan Allah dinyatakan. Engkau pakai tangan-tangan dokter yang ada di Northwestern Hospital yang menangani kasus dari Pak James. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau engkau sudah menolong Hansen, Tuhan sudah berhasilkan, engkau juga akan berhasilkan Pak James. Kalau engkau kuasa yang sama yang sudah menolong Ones dari proses surgery sampai proses kesembuhan, kuasa yang sama akan menjadi bagian Pak James. Kuasa yang sama di mana kuasa Allah hari kemarin, hari ini sampai selama-lamanya tidak ada bayang perubahan. Kuasa yang sama menjamah hidup Pak James dan kami semua jemaat Tuhan yang membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan jalan keluar, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Legal status kami, masa depan kami, studi kami, Tuhan Yesus yang menolong. Buat berhasil, tolong bukakan jalan. Nothing is possible with you Jesus Christ. Tidak pernah ada, bahkan tidak sedetik pun, dan tidak pernah sekalipun ada kegagalan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Mari kita angkat tangan kita. Dengan iman saudara angkat tangan. Wajah Tuhan sedang diperhadapkan kepada engkau. Wajah Tuhan sedang terarah kepada engkau. Tangannya sedang terulur bagi engkau. Dia sedang memberikan jawaban-jawaban doa bagi engkau. Bahwa Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala dan bukan ekor. Engkau semakin naik dan bukan turun. Engkau akan berjalan di atas masalahmu. Dan engkau lebih daripada orang yang menang. Dan kami percaya kesehatan Ibu Gembala juga sudah ditolong dan dijamah Tuhan. Kalau good news dia tidak dioperasi, ini bukan karena kekuatan manusia, tetapi ini karena mujizat Tuhan yang berlaku dan sempurna bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu kekasih-kekasihku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Yesus kembali mengangkat dan menjemput gereja Tuhan yang disempurnakan. Dan akhirnya ya Tuhan, kami tutup dan akhiri ibadah morning service kami yang pertama ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Happy Sunday and God bless you. Sampai ketemu nanti malam jam 10.45 di gereja ini. Kita ada service yang kedua. Dan sampai jumpa hari Minggu yang akan datang. Haleluya, haleluya. Tuhan baik.